Kapur dolomit, seringkali juragan gunakan sebagai penambahan pupuk dasar. Di musim hujan, penggunaan kapur dolomit menjadi wajib hukumnya. Karena berguna dalam menetralkan pH tanah atau lahan juragan. Musim hujan, keadaan tanah menjadi lebih rentan asam. Dan tanah asam ini menjadikan cepatnya proses sporulasi dan perkembangan jamur dan bakteri patogen yang ada di dalam tanah. Selain itu juga memberikan efek ke pemupukan selanjutnya. Karena unsur hara selama pemupukan akan sulit terserap oleh tanamannya. Otomatis malah bisa terserap untuk pertumbuhan jamur patogennya. Sehingga tanaman rentan sakit, terutama terserang layu fusarium, busuk batang, bahkan sampai layu bakteri. Dari alasan ini, juragan selalu menaburkan kapur dolomit ke setiap bedengan, bersamaan dengan pemberian pupuk dasar lainnya. Kebutuhan kapur dolomit tiap luas lahan 1 hektar, sekitar 2-4 ton. Harganya memang lebih murah dari pupuk kimia lainnya, tapi jika dibutuhkan dalam jumlah besar, tentu juragan harus mengeluarkan biaya tinggi, hanya untuk membeli kapur dolomitnya saja. Harga per karung, atau kemasan 50 kilogramnya saja, sudah sekitar 70 ribuan. Coba juragan bayangkan dan hitung, jika juragan butuh kapur dolomit, sekitar 20 karung, untuk persiapan tanam musim ini. Apa sudah tidak mengeluarkan uang, sekitar 1,4 juta juragan, hanya untuk pembelian kapur dolomitnya saja. Tapi, kini bisa jadi alternatif juragan, yang mau tanam cabai, dengan modal irit. Cukup mengeluarkan uang, sekitar 20 ribuan saja, bisa menggantikan 20 karung dolomit. Atau juragan jadi hemat, sekitar 1.380.000 bisa buat beli pupuk, atau kebutuhan pestisida lain juragan. Bahan yang dibutuhkan dan digunakan sebagai pengganti kapur dolomit, cukup 3 bahan saja juragan. Sebagai bahan utama, pembuatan pupuk penetral tanah, atau pengganti dolomit. Juragan bisa gunakan kapur bangunan yang mempunyai kegunaan utama yang sama dalam menetralkan atau menaikkan pH tanah juragan. Harga kapur bangunan per kemasan 25 kg, jika juragan cari secara online, sekitar 100.000, atau per kilonya 4.000 saja. Mungkin kalau juragan beli di toko bangunan tempat juragan, bisa lebih murah juragan. Di sini, kapur bangunan hanya kita butuhkan sekitar 3,5 kg juragan. Rumus kimia antara kapur dolomit dan kapur bangunan memang berbeda juragan. Kapur dolomit dengan rumus kimia CaMg, CO3, 2. Tentu tersusun dari unsur kalsium dan magnesium. Sehingga, sekaligus berguna dalam menutrisi tanaman dengan kedua unsur ini. Sedangkan kapur bangunan, rumus kimianya, CaO. Juragan pernah tidak memperhatikan, ketika kapur bangunan dicampur dengan air, biasanya akan terlihat meletup-letup. Karena akan terjadi reaksi keduanya, dan berubah susunan kimianya. Jika dituliskan, CaO ditambah air atau H2O, menjadi CaOH2, di mana senyawa ini tergolong dalam basa kuat. Mempunyai pH larutan sekitar 12, sehingga bisa juragan gunakan juga untuk menaikkan atau menetralkan pH tanah juragan. Bahan selanjutnya yang juragan butuhkan adalah buah jeruk. Agar murah, juragan bisa membeli yang sudah membusuk saja juragan. Berhubung lagi musim buah, jadi stok dan harga lebih murah. Malah kadang, juragan bisa dapat gratis, karena yang digunakan buah busuknya. Juragan tahu tidak, ada fakta unik dari buah jeruk ini. Kulit buahnya bisa juragan gunakan sebagai bahan pestisida untuk mengusir beberapa hama. Serta bisa sebagai sumber pupuk nitrogen. Karena kulit jeruknya akan melepaskan nitrogen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan awal tanaman. Sari buah jeruk ini mempunyai pH sekitar 2, yang artinya termasuk asam kuat juragan. Pencampuran ekstrak buah jeruk yang banyak mengandung asam sitrat membantu mempercepat penyerapan kapur terhadap tanaman. Karena bisa menetralkan dari campuran basa kuat dan asam kuat ini.
Bahan terakhir yang juragan butuhkan, tentunya air sebagai pengencernya. Gunakan 25 liter air saja juragan. Ambil 500 ml air dari 25 liter air yang akan juragan gunakan nantinya. Sebagai pengencer, penghalusan buah jeruknya juragan. Buah jeruk yang juragan gunakan cukup sekitar 20 buah saja. Sebelum di blender, buahnya sebaiknya juragan potong kecil-kecil agar lebih cepat halusnya. Langkah selanjutnya, juragan larutkan 3,5 kapur dolomit dengan air 24,5 liter. Biasanya akan terlihat melet-letup, juragan diamkan dulu, sampai letupan berhenti, baru kemudian juragan aduk, sampai terlarut. Selanjutnya, juragan campurkan ekstrak buah jeruk tadi yang sudah di blender. Juragan aduk kembali, sampai semua terlarut dan tercampur. Setelahnya, juragan tutup tempat penampungnya dengan kain, dan diamkan pada tempat teduh, selama 24 jam. Baru bisa juragan gunakan sebagai pupuk penetral pH tanah juragan. Dosis pemakaian racikan ini cukup dengan melarutkan 150 ml untuk 16 liter air. Dan juragan semprotkan ke seluruh permukaan tanah juragan yang akan dinaikkan pH-nya. Sebelum melakukan penyemprotan atau penyiraman ini, juragan aduk dulu racikannya sebelumnya. Serta cek pH awal tanah juragan, kalau sudah netral, ya tidak usah juragan berikan. Namun jika pH-nya asam lemah, sekitar 6, bisa berikan dengan dosis tadi juragan. Yang jadi pertanyaan juragan, bagaimana jika pH tanahnya di bawah 6, maka dosis pemberian bisa juragan naikkan. Misalnya, menjadi 250 ml untuk 16 liter air. Pemakaian racikan ini tidak hanya untuk menaikkan pH tanah, lahan tanaman cabai saja. Namun juga bisa untuk semua tanaman, termasuk dalam mengatasi masalah penyakit asam-asaman tanaman padi. Serta tentu saja menghambat pertumbuhan jamur ketika musim hujan. Semoga cara ini bisa menjadi alternatif juragan dalam menetralkan pH tanah. Tentu dengan modal yang murah saja juragan.